Ketemu lagi di Hot Room. Eh, Melalui Zoom saya mau bertanya kepada Amin Abdullah, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan (PSDN) melalui Zoom. Dari pengalaman Bapak, kerugian nelayan akibat pengambilan pasir laut, apa yang Bapak pernah alamin? Jadi kami di Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur itu sudah mengalami beberapa pengalaman ya tentang pasir laut. Terutama di tahun 2016 kami kami berkampanye, kami melawan pengambilan pasir laut oleh PT WTBI untuk Teluk Benoa ya. Jadi kami pada waktu itu kampanye melawan pengerukan itu karena apa? Pengerukan itu musibah bagi kami. Karena tempat lokasi dia menambang pasir laut itu adalah di fishing ground nelayan yang berakibat kepada keruhnya air laut, kemudian rusaknya tidak lagi bisa bertelurnya berbagai macam jenis ikan, terutama hasil tangkapan nelayan berupa cumi-cumi, kemudian bermigrasi, kemudian banyak lagi ya yang terjadi dari dampak diambilnya atau dikeruknya pasir laut yang ada di Selat Alas di Kabupaten Lombok Timur waktu itu. Kerugiannya luar biasa bagi nelayan, baik sosial maupun ekonomi dan ekologi ya. Nelayan tidak karena dikeruk di fishing ground-nya di wilayah Selat Alas, maka dia pergi ke Sumba untuk menangkap cumi-cumi karena di wilayah itu sudah tidak ada lagi. Mengapa sudah tidak ada lagi ikan? Karena yang tadi itu, bahwa terjadi tingkat kekeruhan, kemudian rumahnya dihancurkan, tidak lagi makhluknya dihancurkan, tapi ini rumahnya dihancurkan. Rumah ikan, tempat dia bertelur, tempat dia berpijak, tempat dia bermacam-macam di situ, berkembang biak. Jadi itu dihancurkan karena pengerukan itu. Jadi Bapak menentang peraturan ini yang memungkinkan pengerukan pasir untuk diekspor ke luar negeri? Sangat menentang, Pak. Itu musibah bagi kami sebagai masyarakat pesisir atau nelayan. Musibah. Karena apa? Masyarakat Lombok itu di tahun 2022 musibah juga, di mana ekspor benih lobster. Nah sekarang ini tidak lagi benihnya yang dilarang diekspor, yang diekspor tapi rumah dari lobster ini yang dihancurkan. Ya. Ini fatal bagi negara ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita tanya kepada Pak Slamet dari Komisi 4 DPR dari Partai PKS. Ya. Apakah Bapak dan terutama DPR setuju terhadap peraturan pemerintah ini? Jadi pemerintah harus jujur. Catatan saya yang pertama seperti itu. Ya. Kenapa? Jangan sampai kemudian niat baik ini ada penumpang gelap. Itu yang ada penumpang gelap? Iya. Menurut Bapak siapa penumpang gelap? Ya kepentingan ekonomi. Yaitu siapa? Swasta atau negara asing? Yang jelas pasti swasta. Ada katanya negara Singapura yang melobi, benar nggak itu? Sangat mungkin itu terjadi. Karena kalau kita turun dari pesawat ke Singapura, negara Singapura itu semakin luas. Lautnya sudah ditutupi oleh sudah ditutupi oleh pasir, sudah jadi pulau tersendiri. Iya, ya makanya artinya pemerintah harus jujur kepada rakyat, kepada masyarakat, jangan sampai kemudian kepentingan ekonomi mengalahkan semuanya. Berikutnya ini kita sebut dengan ekosistem, Pak. Kalau kemudian sistemnya rusak satu, maka akan kemudian ini berakibat. Yang tadi kita singgung, alih-alih kemudian pemerintah hari ini akan menurunkan nilai kemiskinan, tetapi justru akan muncul kemiskinan yang baru. Oke, ekonomi ada, tapi pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Pengusaha seberapa banyak? Tetapi ribuan bahkan jutaan nelayan yang kemudian akan mendapatkan efek yang pada akhirnya buru-buru meningkatkan ekonomi. Kemiskinan yang akan turun. Pak Wahyu, ya. Bagaimana ini? Bagaimana kehebatan Bapak kementerian mengawasi di bawah laut dengan teknologinya aja nggak punya? Ya itu tantangannya memang. Karena kalau belum siap kenapa keluarin peraturan gitu loh? Ya kita siap. Siap pakai apa? Nggak punya alat? Ada teknologi satelit, air surveillance, Pak Wahyu, jadi mohon maaf saya potong. Jadi kita boleh bermimpi tapi jangan over gitu. Artinya gini. Oke, masalah anggaran ini menjadi problem utama gitu ya. Pengawasan hari ini katanya peralatan Kementerian Kelautan benar-benar belum punya gitu loh. Akuin aja gimana? Ada. Kemampuannya belum sampai di situ, Pak. Ya. Personalnya juga sangat terbatas. Ya. Apalagi yang di bawah laut, Pak. Jadi
ini bisa jalan dengan baik. Tadi disampaikan Pak Menteri, ini tergantung di pengawasan. Dan Ya. saya Betul. sebagai DPR Setuju. meragukan pengawasan itu, Pak. Setuju. Saya Justru, meragukan Bang, dengan proses saya pengawasan itu. mau mengoreksi dari pendapat dari dua bapak tadi. Ya. Termasuk juga yang dari Zoom tadi. Ya. Sebenarnya ini mereka keliru. Mindsetnya adalah Kenapa? mindset tambang. Ya. Tambang. Ini nggak ada. Ini urusan rezimnya bukan tambang, tapi pengelolaan atau pengambilan pembersihan sedimentasi. Betul. Itu dibedakan, Bang. Nah, sedimentasi itu, ini ya negeri kita alhamdulillah Kemah Ripah Lojinawi banyak terdapat sedimentasi di berbagai titik hasil dari pertemuan arus laut yang memang harus diambil itu. Karena kalau tidak, dampaknya malah memperburuk ekosistem laut kita. Sedimentasinya, tapi kan waktu diangkat lumpurnya katanya kembali ke laut, yang diambil pasirnya. Ya. Jadi Makanya nanti tantangannya lumpurnya tetap ada. Makanya tantangannya adalah nanti teknologinya seberapa jauh bisa ramah lingkungan. Karena itu kewajiban yang ditentukan. artinya pemerintah. teknologi mengawasinya belum siap Bukan sebenarnya. teknologi untuk pengambilannya Ya, itu artinya gitu kita loh. pemerintah pun belum siap, belum tahu cara pengawasan dan teknologi apa juga belum tahu. Ya kita lagi cari ini sekarang kalau ada Lagi teknologi cari lingkungan. tapi sudah dikasih izin. Kan belum ada izinnya, Bang. Iya, tapi kan peraturan ini sudah tiba-tiba nanti Peraturan kan ada. payung hukumnya aja, nanti izin segala macam pada peraturan menteri. Kenapa bikin payung hukumnya sementara kita belum sanggup gitu loh. Loh kita sanggup. Sanggup bagaimana Kita peralatannya nggak punya? Peralatannya memang harus dicari itu yang ramah lingkungan. Syaratnya. Artinya peralatannya belum ada. Indonesia belum mampu mengawasi pengusaha yang nanti mengeruk pasir sedimentasi, tapi udah keburu boleh. Peraturan tidak pengusaha memungkinkan nanti boleh. dipersyaratkan harus punya kualifikasi bonafidilitas itu termasuk punya alat-alat yang ramah lingkungan dan cara mengambilnya juga ramah lingkungan. Itu Bang yang menjadi gitu. catatan saya, jangan sampai kemudian pemerintah ini meyakinkan di awal janji-janji, kan sudah banyak di lapangan bagaimana masyarakat hari ini trustnya turun terhadap janji-janji awal itu. Greenpeace Oke. gimana? Iya, saya satu soal pembersihan. Ini pemerintah bermain-main dengan narasi, Bang. Kenapa begitu? Sampai hari ini tidak ada data potensi sedimentasi itu. Kemudian pembersihan, kalau mau logika ekologi, kalau mau membersihkan sedimentasi itu, Pak, jangan bersihkan di muara atau di laut, tapi hulunya dulu. Ya itu di mana? Dari mana sedimentasi itu datang? Karena kegagalan kita negara mengelola sumber daya alam di daratan ini. Deforestasi, alih fungsi lahan, setiap hari Makanya saya hujan bisa mengirim. bantah. Sebentar, Pak. Hasil itu tidak hanya dari abrasi dan Iya, juga sebentar, Pak. di hulu. Iya. Tapi bisa juga karena arus Iya. laut. Oke. Jangan lupa. Itu yang pertama. Kalau mau membersihkan sedimentasi, hulunya dibersihkan dulu. Itu. Yang kedua, ini hasil oceanografi dan segala macam. Sampai hari ini tidak ada data kapal yang tersangkut karena oceanografi. Laut Jawa itu laut dangkal, Bang. Sumurnya sudah jutaan tahun. Kalau itu memang berdampak negatif, mungkin sudah nggak ada lagi di Laut Jawa. Artinya sedimentasi itu belum menimbulkan akibat. Itu. Ada Jadi ini akibatnya, Bang. menghadap. Sedimentasi ada. Ada dong, pengerukan. Banyak Iya. dampaknya Iya. terhadap Dan- terumbu karang. iya. Ada jurnal ilmiahnya ini. Iya. Ada Tapi di data Teluk itu- Lampung, di Yang Kepulauan nyangkut Riau, kapal di banyak, bro. Papua. Ya, Pengerukan data itu tidak ada sampai sekarang. Ada di jurnal, Anda baca Ya. dong. Satu-satunya pengawasan yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memonitor kapal adalah namanya vessel monitoring system, yang satelit itu tadi. Ya. Kalau abang lihat itu hanya titik-titik keberadaan kapal, kemana dia bergerak, Ya. itu pun bisa dimatikan. Jadi gimana kita bisa melihat kapal itu ngambil apa, di mana, seberapa Anda banyak? belum ke comment Hanya center dengan- KKP sih. Itu nggak bisa dimatikan, itu bisa dimonitor semua. VMS, EAS, segala macam Pak semua Wahyu, dilihat. iya punya seperti Anda datang itu. dulu, bahwa itu belum 100% Enggak. iya. Tapi Sekarang udah mulai. kita bicara tentang perikanan terukur kan juga masih masalah dengan data-data itu. Ya. Jadi Iya. artinya kita realistis. Saya sebagai itu apresiasi Ya. Pak kalau udah ada niatan untuk meningkatkan PNBP. Cuma saya harus tadi pengawasan yang akan mengakibatkan Oh, pertama setuju. ekosistem akan rusak, kedua kebocoran PNBP yang masuk. Setuju. Karena sistem pengawasannya belum jelas, alat pengawasannya masih lemah. Itu yang menjadi catatan kami sehingga mau ada disiapin apa di KKP. Kami kan mitra Pak, tahu bagaimana kemampuan KKP hari ini. Jadi Greenpeace dan DPR mengatakan sebenarnya Kementerian Kelautan belum siap. Iya, kalau niat baik untuk meningkatkan PNBP, oke Oke kan? gas. Oke kan? Oh Dari iya. segi niat Ini boleh malah ya, akan betul menguntungkan pengusaha. Tapi Dan kalau juga bocor merugikan nelayan. meningkatkan pengusaha itu menjadi tanggung jawab pengawasan. Ya, yang kalau harus bocor tuh ya dipertanggungjawabkan. tanggung Yang jawab penting bersama. transparansi. Makanya kita datanya kontrol ada bareng, seperti Bos. Dan yang isu paling utama adalah masuk di akal nggak yang diuruk itu hanya sedimentasi bukan pasir laut. Benar nggak? Abang, kalau kita Greenpeace-nya, konsepnya adalah hari ini kita bertarung, masyarakat pesisir itu bertarung untuk menghadapi krisis iklim.
krisis pangan dan segala macam. Dan ini akan berdampak lebih parah kepada mereka. Pengurukan itu menyebabkan terjadi perubahan pola arus dan Bisa segala juga macam. sebaliknya, Bang. Bisa juga bagus untuk mereka nanti. Dengan adanya rezeki negara Pak, itu bisa main-main ke dikembalikan Kodengareng, ke bantuan Pak. pada Main-main ke nelayan segala Lampung, macam. Main-main ke Kodengareng, jangan dengar berita. Main-main ke Kodengareng, lihatlah. Ya, Oke, iya, sama kita lah. istirahat Ada juga. dulu. Nanti Ayo, ada segmen aja. kesimpulan. Main ke sana. Kita akan Boleh. Intinya adalah begini. Maksud diakal nggak pengusaha itu disuruh menguruk sedimentasi yang adalah campuran pasir sama lumpur. Sementara dia kan murni motivasi bisnis. Dia akan menguruk pasir sebanyak mungkin jutaan ton di bawah Nggak laut. boleh, Bang. Kita akan dengar sesudah yang berikut ini.